Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, jamaah salat asar yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah ngaji kita sore hari ini berada di Mushola Al-Muhajirin. Ya. Kenapa diberi nama Al-Muhajirin? Karena terlalu sering mutasi. Kira-kira begitulah ya. Jualan jeneng ya pinter ra karunya. Al-Muhajirin, orang pindahan terus ya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, maafin hanya intermezzo, kalau ngaji begini itu tanda kiamat masih jauh. Karena jumlah laki-laki masih lebih banyak daripada wanita. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kan sering ada di pas-paske, di kado-kado ke nanti wanita akan lebih banyak dari laki-laki, ini berarti masih jauh kiamatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sore hari ini kita sudah berada di hari Kamis di penghujung bulan Sya'ban, yang insya Allah bulan Sya'bannya hanya 29 hari, sehingga besok Jumat itu habis maghrib akan ada pengumuman dari pemerintah tentang awal Ramadan, tapi insya Allah dapat diduga dengan keras keputusannya Sabtu itu puasa. Ya, karena data-data atau astronomisnya menunjukkan begitu. Ya, tapi karena memang sudah ada anggaran sidang isbat, ya diikuti aja. Kira-kira begitu Bapak sekalian. Tapi mohon maaf, tentu ini guyon Pak, tapi ya sidang isbat tetap perlu dilakukan sebagai pemerintah untuk memberikan keputusan. Tapi insya Allah kalau dari data astronomis itu hilal sudah tinggi 5 derajat di wilayah Aceh, sehingga insya Allah kita akan puasa bersama besok hari Sabtu. Dan insya Allah juga nanti Idul Fitrinya juga akan bersama di hari Senin tanggal 31 Maret. Karena malam Ahadnya itu bulan masih di bawah ufuk, sehingga kecil peluangnya untuk berhari raya di hari Ahadnya, kecuali yang selalu mau ya. Ada yang minggu aku tak melu. Maksudnya kita mati Allah. Ya, insya Allah kita akan sehingga nanti puasanya akan genap 30 hari. Nah, dari mulai tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Maret. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena Sabtu insya Allah puasa, mari besok Jumat kita mayoran. Ya. Makan siang bareng-bareng sebelum kemudian masuk Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan menyelenggarakan acara pada sore hari ini, dengan kemudian saya di Pak Misbahuddin untuk kemudian menyampaikan persiapan Ramadan, mudah-mudahan itu bagian dari ekspresi bahwa kita itu senang dengan hadirnya Ramadan. Karena kan manusia itu bagaimanapun tetap ya sampai kapanpun akan ada yang senang Ramadan datang, ada yang nggak begitu senang dengan Ramadan datang. Ada yang berkata, alhamdulillah poso meneh. Tapi juga ada berkata, belah poso meneh. Akan selalu ada. Ya, mudah-mudahan kita yang di kantor ini semuanya termasuk yang kelompok pertama. Tapi menghilangkan, ingin agar kelompok 2 nggak ada itu kelihatannya susah dan nggak mungkin, karena kalau itu sudah nggak ada nanti dakwah berhenti Pak. Ya, karena semua orang sudah baik, ya kan. Maka kemudian ya itulah sunnatullah, dinamika. Nabi diutus juga menghadapi situasi seperti itu. Ya, Bapak Ibu, karena kelihatannya kata-katanya kan sama, poso meneh, tapi intonasinya berbeda kan, maknanya berbeda. Yang satu alhamdulillah poso meneh, tapi yang satu poso meneh. Ya, intonasi itu ternyata mengubah makna. Ya,
ketika kita nyetir mobil, kayak tadi saya nyari tempat parkir, diperintah tukang parkir manut terus saya manut aja, Pak. Ya, saya yakin sampai dia akan berhenti, bilang berhenti saya berhenti, terus baru setelah dia stop saya berhenti. Tapi begitu misalnya mohon maaf, saya lagi bonceng ke perempuan lain, terus saya tahu terus mandek kok. Padahal kalimatnya sama loh. Terus malah mandek kok, dun geger loh. Yang dirahmati Allah, ya kalimatnya sama, terus tapi maknanya berbeda. Itu intonasi Bapak Ibu. Ya, banyaklah intonasi yang mengubah makna. Saya tuh sering membaca di Jalan Pemuda kan ada spanduk itu kan di BKKBN. Ya, itu kan ada tulisan 2 anak lebih baik. Ya, saya bacanya 2 anak lebih baik. Ya, karena anak saya 5 kan. Ya, bacanya harus disesuaikan dengan kondisi kita. Ya, Bapak Ibu, masih banyak intonasi yang membuat makna berubah. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan intonasi kita termasuk yang pertama yang berkata alhamdulillah sebentar lagi masuk Ramadan. Nah, kenapa Bapak Ibu Muslim mukmin mestinya bahagia sehingga berani menyatakan marhaban ya Ramadan, menyambut dengan penuh sukacita sehingga orang menyebutnya tarhib Ramadan? Karena Bapak Ibu, Ramadan dijelaskan oleh Al-Quran, Ramadan adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, di mana Quran disebut hudal linnas, petunjuk hidup kita. Ya. Karena mohon maaf Bapak Ibu, saya kira mungkin pernah saya sampaikan tapi saya tekankan kembali karena ini berkaitan. Kita kan pernah sering pergi lah kemana, lalu kemudian kita ingin mencari jalan mana yang harus kita lalui. Rata-rata kita semua hari ini sudah buka Google Map. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, pertanyaan saya, pernah enggak kita kesasar gara-gara ngikuti Google Map? Minimal pernah lah ya, jangan sering. Kalau sering itu berarti kuotanya bermasalah ya, atau HP-nya yang bermasalah. Tapi pernah kan begitu? Iya. Ya, saya sebenarnya termasuk yang sering Bapak Ibu. Lebih dari 3 kali masalahnya ini. Bisa saya sebut sering. Dan uniknya Bapak Ibu, mohon maaf, kadang-kadang saya 2 kali tersesat gara-gara mengikuti Google Map itu agak parah. Dari perjalanan Semarang Wonosobo yang harusnya 3 jam, gara-gara mengikuti Google Map itu sampai 6 jam. Ya karena maunya saya jalur yang normal masuk tol, kemudian keluar Bawen, Secang, kemudian Temanggung, selesai. Tapi kemudian saya coba mengikuti Google Map diarahkan ke Boja. Saya ikuti Boja, alhamdulillah sampai Singorojo naik ke atas. Ya Allah, ternyata di situ ada jembatan putus dan Google nggak melihatnya. Ya, dan tidak ada perintah putar balik. Saya terus ya Allah, ini terus gimana? Balik lagi, itu ya butuh waktu. Akhirnya coba cari-cari, akhirnya diputar terus luar biasa jauhnya. Kemudian keluar sampai Sukorejo, alhamdulillah selamat. Saya kira mestinya harusnya kapok. Ternyata coba karena ini sudah kadung jauh, buka lagi ikuti. Ternyata disuruh naik Dieng. Ternyata sampai Dieng itu ada jalan kecil yang luar biasa. Di situ ada truk mogok yang kemudian tidak bisa lewat sama sekali. Harus mundur dalam keadaan turunan berkelok-kelok. Wah, itu dasarnya luar biasa. Itu latihan ujian sim betul Bapak. Ya, alhamdulillah akhirnya 6 jam baru nyampe. Tetapi pertanyaan saya Bapak Ibu, besok pergi lagi, buka lagi enggak Pak? Buka lagi Pak, orang kapok belas Pak. Dan saya buka lagi, kecil acap kesasar mana gara-gara ngikutin dia itu. Tapi begitulah Bapak Ibu, kepada petunjuk jalan yang belum pasti benarnya dan terbukti pernah menyesatkan kita, kita masih percaya dan terus mengikutinya. Sementara kepada petunjuk jalan hidup yang pasti benarnya, yang tidak akan menyesatkan kita, kadang-kadang kita bukanya aja males, yaitu Al-Quran. Ya, maka mumpung ini masuk Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya, Bapak Ibu, kita bulan Al-Quran di sana disebut hudal linnas, hudal lil muttaqin.
Sementara di bulan Ramadan Quran menyebut faman syahida minkum syahra falyasumhu. Jika kamu bertemu dengan bulan Ramadan maka puasalah. Jadi sesungguhnya perintah puasa Ramadan itu di 185. Al-Baqarah 185. 183 itu hanya kabar tentang wajibnya puasa. Tapi yang menentukan puasa Ramadan itu ya di 185-nya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah puasa itu diperintahkan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi takwa. Mohon maaf, puasa bukan dalam rangka melangsingkan badan. Ya, kalau puasa targetnya turun berat badan, kelihatannya saya selalu merasa gagal. Kenapa? Karena kalau Ramadan itu turunnya selama 1 bulan itu paling 3-4 kilo maksimal. Tapi 1 Syawal sampai tanggal 7 naiknya 7 kilo. Jadi nggak signifikan sama sekali kalau puasa targetnya menurunkan berat badan. Tapi dia adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Nyambung puasa itu Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran, Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kalau ketemu Ramadan, puasalah agar kamu menjadi takwa. Artinya Bapak Ibu, kalau kemudian nanti kita memahami puasa kita dengan bagus, tujuannya takwa, takwa itu tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti petunjuk Al-Quran. Nah, di situ Bapak Ibu, kemudian kita sambut Ramadan agar kemudian kita bisa membuka petunjuk-petunjuk hidup itu dengan sebaik-baiknya. Sebab begini Bapak Ibu, selama ini kan kita memahami Al-Quran itu kitab akhirat, ya, petunjuk tentang kehidupan akhirat. Padahal bertebaran ayat tentang kehidupan dunia. Soal hidup dunia itu ternyata dipaparkan begitu luar biasa oleh Al-Quran yang nanti akan kita buka contohnya satu persatu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum masuk ke sana, kita berpuasa tujuannya takwa. Takwa itu Bapak Ibu disebut, orang bertanya, takwa itu apa ya Rasul? Rasulullah menjawabnya hahuna. Takwa itu di sini. Dan itu kemudian para ulama menjelaskan dengan tanda-tandanya. Sebab kalau kemudian kita hanya berpegang di sini, berhenti, itu ya seperti ya anak muda yang kemudian saya temui itu, Ramadan merokok siang-siang. Mas nggak puasa mas? Puasa apa? Lalu merokok? Ya kelihatannya saya merokok pak, tapi hati saya puasa pak. Kok bisa mas? Ya takwa, puasa kan takwa kan di sini pak. Ya tapi tidak bisa termasuk nyatanya sampai merokok kok ngomong puasa. Ya masalahnya Bapak hanya mampu melihat lahirnya, tidak bisa menangkap batin saya. Mas, saya yang pernah saya pelajari, nahkumu bidzawair. Kita hanya boleh menghukumi yang tampak saja, nggak boleh menilai hati orang. Lah itu masalahnya apa? Pengetahuan Bapak sampai di situ. Wah, saya jadi emosi. Mas, kalau ngomong yang hati-hati mas. Tambah hati, mohon maaf Pak, Bapak puasa tapi marah, saya merokok tapi tenang. Tambah angel-angel keplawai. Ya Allah, aku tua kita nomor ya. Saya Pak, jangan nempelan tuh Pak. Maaf mas, saya niatnya ngelus-ngelus sampean mas. Loh tapi nampar apa? Loh itu kan pandangan sampean. Saya nggak bisa membaca hati saya. Ilmu murung tekan mas. Kalau kemudian hanya begitu ya akan jadinya seperti itu Pak. Akan menjadi seperti itu. Maka mohon maaf ibu-ibu terutama, saya ingin sampaikan, mohon maaf ibu, kadang-kadang dalam suasana tidak nyaman pas ada masalah dengan suami, itu kan kadang-kadang muncul kalimat, percuma mas fisikmu di sini tapi hati dan pikiranmu ke sana. Itu gak sehat loh kalimat itu. Itu kalau suami tegas jawab, ya wes lah tak ke sana, yang penting hati dan pikiranku ke sini. Tambah ruwet meneh. Maka enggak usah menilai hati orang. Tidak usah masuk wilayah hati, semua kemudian hidup gak nyaman. Ya, maka kemudian di situ nahkumu bidzawair, sehingga kemudian kita perlu penjelasan apa itu takwa. Yang kemudian Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantu Rasulullah. Jadi sekedar tambahan Bapak Ibu, hanya kadang-kadang kita kan malas buka sejarah itu.
Karena sejarah itu kadang-kadang kesannya hafalan nama dan hafalan tahun. Ya, itulah kenapa pelajaran sejarah nggak menarik buat anak-anak sekolah, karena disuruh ngapal kapan perang Pangeran Diponegoro. Jawabannya waktu itu saya belum lahir Pak. Pas tambah mana? Ya, karena hanya suruh ngapal tahun, tapi nggak pernah diajarkan mengapa Pangeran Diponegoro memberontak melawan. Padahal kalau mau hidupnya nyaman dan bahagia, ya kan, dia menikmati sebagai orang priayi, hidupnya akan nyaman. Tapi kenapa dia harus berontak dan sampai harus dibuang dari tanah Jawa dan sampai meninggal di pembuangan? Iya, karena ada nilai-nilai. Nah, maksudnya itu yang kemudian diajarkan, Pak. Bukan suruh ngapal nama-nama. Nah, Bapak Ibu, Rasulullah itu kan punya 4 sahabat utama yang kemudian dikenal dalam sejarah yang menjadi khulafaur rasyidin: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhai mereka. Bapak Ibu, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan ucapan Rasulullah dan selalu kemudian di garda terdepan tentang keimanannya kepada Rasulullah. Itu mertuanya. Kemudian Umar bin Khattab diberi gelar Al-Faruq karena ketika non-muslim tegas, ketika masuk Islam tegas, ada batas yang jelas. Iya, itu biasanya orang begitu, Pak. Sebelum non-muslim tegas, setelah muslim tegas, luar biasa. Sehingga Al-Faruq menjadi pembeda betul dalam kehidupannya. Ya, dulu ketika masih bawa pedang nyari-nyari Nabi Muhammad ingin membunuh, begitu masuk Islam pedangnya tetap dibawa, siapa yang nyenggol Muhammad tak bunuh. Ya, tapi kita mohon maaf, gak usah ikut-ikutan kayak Umar kalau gak punya fisik yang cukup. Ya, karena orang kan ada yang pokoknya ada yang ganggu urusannya saya, ada yang begitu. Ada apa Mas? Tidak ada apa-apa. Nah, kalau kita nggak kuat begitu jangan. Nah, ada yang kemudian itu juga mertua. Kemudian ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu menantu. Dan Utsman diberi gelar Dzun Nurain. Dzun Nurain itu yang memiliki 2 cahaya. Dzu yang punya nur, 2 cahaya, Nurain 2 cahaya. Karena beliau menikahi 2 putri Rasulullah. Tapi maaf gak bersama, Pak. Kakaknya dinikahi, kemudian meninggal, lalu menikahi adiknya. Itu boleh, Pak. Yang tidak boleh kan mengumpulkan 2 saudara. Haram, Pak. Ya, ibarat adalah mau. Nah, itu tonton filmnya aja, Bapak. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kalau mengumpulkan. Maka mohon maaf ya, ini harus hati-hati betul, Pak. Seandainya, karena memang kita, Nabi pun mengingatkan hati-hati dengan ipar. Ya, karena punya potensi tidak bagus. Maaf, adik istri kita kemudian sekolah di Semarang daripada di kos nanti bayar dan macam-macam oleh mertua kita, titipkan ke kita, tinggal di rumah kita tuh suruhnya mengawasi, tapi malah melindungi, repot menaik ya. Nah, itu yang kemudian harus hati-hati betul, Bapak. Nah, kalau sudah meninggal menikah adiknya itu boleh. Jadi maaf Bapak, ketika melamar kemudian istri kita misalnya kemudian dilamar, pas mengeluarkan jajan kok yang menarik adiknya, itu tidak boleh diropel. Ya, harus nunggu kakaknya mati dulu. Ya, ini nggak coba patah ini tuh, Pak. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, iya. Kalau bahasa Semarang itu disebut dengan turun ranjang. Ya boleh. Kalau daripada keponakannya dirawat orang lain, lebih bagus oleh tantenya yang sudah biasa merawatnya dan menikahinya, itu boleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib, dia babul ilm, kecerdasannya sangat luar biasa. Beliau bisa menjelaskan makna takwa dengan bagus. Al khaufu minal jalil. Orang puasa itu, Bapak Ibu, sehingga kemudian seandainya, sekali lagi seandainya orang tahu, itu namanya angan-angan yang tidak mungkin. Tapi seandainya orang tahu tentang kemuliaan Ramadan, kemuliaan puasa, pasti dia akan menginginkan Ramadan full setahun itu. Kenapa? Karena ketika orang puasa itu, ya Allah, jujurnya kalau bahasa Semarang, anak Semarang, jujur tingkat dewa. Berkumur di wudu itu, masuk musala, mau sholat, sudah masuk musala, keluar lagi hanya untuk berkumur, hanya untuk meludah. Kenapa? Karena khawatir jangan sampai ada sisa air wudu masuk kerongkongan. Setetes
air sudah di dalam mulut, tidak bisa terekam CCTV, Pak. Tidak ada orang lain tahu, tidak merugikan siapapun, dia sanggup untuk tidak menelannya, sanggup untuk tidak mengambilnya. Kalau ini menjadi nilai hidup, terinternalisasi dalam diri kita, Bapak Ibu, ya, yang ini mohon maaf, sesungguhnya satu yang paling pertama yang disebut akuntabel, amanah, ya kan, apa yang menjadi corporate value kita, Bapak Ibu, ya nilai-nilai korporasi, di mana disebut salah satunya adalah amanah, jujur di situ, Bapak Ibu, jujurnya luar biasa. Saya mohon maaf kemarin itu pas ada buka sekedar cerita pengajian menyambut Ramadan di Gradika, di ruang pertemuan aula kebernuran. Di situ diundang Kodam, Polda, dan semuanya, Bapak Ibu, semua OPD, Forkopimda, Kejati, kemudian pengadilan, dan semuanya diundang, kita ngaji bareng. Saya sampaikan ini, Pak. Bahkan Pak Sekda saya titip, Pak Sekda, kalau panjenengan nanti ke Magelang, ya, kemudian ketemu Pak Prabowo, tolong ini sampaikan. Iya, seandainya puasa itu setahun full dan pola pikir nilai ini tidak jaga, setetes air yang sudah di mulut yang tidak merugikan siapapun, tidak merugikan negara, kita sanggup untuk tidak mengambilnya. Kalau puasa menjadi berhasil atau full dalam hidup itu seperti itu, setetes air aja nggak berani, apalagi uang negara. Ya, saya sampaikan itu secara terbuka, Bapak. Iya. Jadi retreat yang dilakukan di Magelang itu, yang konon menghabiskan miliaran rupiah itu kan dalam rangka salah satunya untuk agar bupati, wali kota, gubernur menjaga integritasnya sebagai pelayan rakyat, pelayan masyarakat, yang kalau dia betul-betul puasa, setetes air aja nggak berani, apalagi danantara. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu, Bapak Ibu. Iya. Sayangnya, mohon maaf, puasa itu ya 1 bulan toh, dan sayangnya seperti itu ya hanya bulan Ramadan toh. Akibatnya apa? Setelah puasa, ketika puasa setetes air nggak berani ngambil, habis lebaran 2 tangki diangkut, Pak. Iya, aspal 2 drum dibawa. Iya. Yang dampaknya kemudian pembangunan itu menjadi berkelanjutan karena tidak pernah rampung. Ya, kan? Coba pengaspalan jalan itu gimana mau selesai, Bapak Ibu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting nilai ini, Bapak Ibu. Maka seandainya orang tahu, wah, pasti mereka berharap nah iso setahun poso kabeh, Ramadan kabeh, gen wonge apik kabeh, gen negarane makmur, Pak. Ya, itu setetes air aja nggak berani, apalagi yang lebih besar dari itu. Maka saya sering, kalau saya misalnya kepada teman-teman guru, teman-teman dosen, saya ngajak ngomong, kalau setetes air saja nggak berani, insya Allah sepidol kampus aman, kertas kampus aman, supaya anak kita nggak tanya, loh Pak, ini kan sepidol kampus toh Pak, di katot ya, tapi saat tas sekolah nih. Ya supaya nggak begitu Bapak Ibu sekalian. Iya, saya nggak ya mosok katut kok sakrim kan nggak kacau banget tuh ya. Tasmu ke spiro, begitu kok. Iya Bapak Ibu, ini hanya sekedar perwakilan kata lah gitu ya, dari kehidupan yang mestinya kita jaga. Satu, puasa mestinya begitu. Orang mestinya menyambut gembira karena sesungguhnya ini pendidikan, maaf, yang berbeda dengan sholat, berbeda dengan zakat, berbeda dengan haji. Karena sholat itu kelihatan tandanya, rukuk sujudnya, oh lagi sholat. Bayar zakat kelihatan duitnya, kelihatan berasnya, apalagi disyuting untuk SPJ. Nah, kan itu ya maaf, tidak usah alergi dengan foto dengan SPJ karena memang ini bagian pertanggungjawaban duniawi, Pak. Ya, tapi pertanggungjawaban duniawi mestinya juga selamat pertanggungjawaban ukhrawi, karena kadang-kadang duniawi beres tapi ada masalah untuk akhiratnya, karena ya bisa aja dilakukan direkayasa. Tapi Bapak Ibu, itu masih kemudian terlihat. Haji apalagi, Pak. Haji itu belum berangkat aja syukuran loh, Pak. Meskipun yang Mekah jadinya gergelegaran dong, Pak. Turang-turu kalau dolan jajan ngopi-ngopi, tapi tetap pulang dipanggil Pak Haji, Pak. Ya makanya mohon maaf kan nggak ada standar haji tuh, Pak. Pokoknya asal neng Mekah mulai untuk tiket PP kan haji tuh, Pak. Ya di sana ya saya menyaksikan ya keragaman. Ya orang haji itu warna-warna, Pak.
yang duitnya mepet, tanyanya begini, Ustaz, supaya biar nggak kena dam, saya harus bagaimana? Itu kan tidak kena denda, saya harus bagaimana? Bapak harus begini, jaga ikhramnya, jangan begini, insya Allah terbebas dari bayar dam. Itu yang nggak punya berangkat haji. Yang duitnya roda akeh berangkat haji, pertanyaannya beda Pak. Yang bisa diganti dam apa saja Pak? Menunggu pertanyaan ya Pak. Ya, maksudnya kan mengeling lingkaran yang hotel, sepenting boleh jadi ngaji tuh Pak. Ya mohon maaf Bapak Ibu, alhamdulillah saya itu masih bisa menjaga diri ya. Saya selalu mohon doanya teman-teman itu. Kadang-kadang karena menghadapi kayak begini nih, kalau mau dalam tanda petik ya memanfaatkan situasi begitu kan menguntungkan. Tapi ya, alhamdulillah masih bisa menjaga diri. Maaf Bapak, bukan begitu fikihnya. Dam itu kalau terpaksa melanggar baru kena dam. Bukan semua hal bisa diganti dengan dam. Iya. Loh, kalau kemudian saya tergelincir kan bisa begitu. Nah, yang ini aja Pak, daripada Bapak sulit-sulit bayar dam saja. Nanti saya bantu. Wah, itu beres meneh. Ya, Bapak yang dirahmati Allah, kita jaga itu. Tidak ada tandanya ibadah haji kelihatan semua. Yang tidak ada tandanya betul-betul puasa. Karena puasa nggak bisa dipamerkan loh. Apa tandanya orang puasa? Sahur belum tentu puasa. Ibu-ibu sudah sahur sampai kerja berangkat sampai di kantor datang bulan, nggak jadi puasa. Ya, Bapak Ibu, apa yang bikin tanda puasa? Lemes bukan tanda puasa. Warken juga lemes Pak. Iya kan? Benar lemes sama warken apa sih ya? Iya. Bisa lemes, bisa bikin warak bisa bikin lemes. Apalagi bau mulut bukan tanda orang puasa. Yang nggak puasa bau banyak. Iya kan? Apalagi berbuka puasa. Apalagi berbuka puasa. Sing ra poso melu buku akeh. Ya, saya punya pengalaman menarik. Ceramah menjelang berbuka, kini nggak ceramah tuh bener orang jebule yang buri tuh buka apa ya? Iya padahal jelas-jelas belum waktunya maghrib Pak. Akhirnya saya tanya loh itu kok tuh buka Pak? Jawabannya enteng Pak, kami nggak puasa biar nanti nggak ganggu yang puasa, kami makan duluan Pak. Ya Allah tegelir agar. Apa sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala meskipun tak anggap niat maaf lah gitu. Nah Bapak yang dirahmati Allah, tidak ada tandanya. Ini betul-betul urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-khawfu minal jalil, merasa dalam pengawasan Allah, merasa dilihat oleh Allah, sampai status pun dia sanggup untuk tidak mengambilnya. Maaf di rumah kulkas, dispenser lengkap, panas ada, dingin ada, buah ada, semua ada, tapi kita bisa menahan diri sampai nunggu waktunya. Luar biasa. Padahal yang ada di rumah kita itu halal semua. Halal semua bisa dihindari. Kalau puasa kita berhasil menjadi takwa, yang halal saja bisa dihindari, apalagi yang haram. Lo kalau ini jadi nilai, wah ya Allah, yakin setahun ini kabeh wape loh Pak. Yang halal saja kalau belum waktunya nggak berani ngambil, loh ini apalagi yang haram. Ya, kalau bahasa anak Semarang itu, kalau poso kopi iso dihindari, berboto irengan iso dihindari Pak. Ya mohon maaf, yang kalau nggak ngerti irengan nggak usah cari tahu ya, biar yang tahu saja, yang nggak tahu nggak usah pengen tahu ya. Itulah makanya itu kalau bahasa anak Semarang itu irengan itu minuman setan ya. Saya kalau mengajari anak-anak, irengan, minuman keras itu minuman setan, ojo mbok umbi, yang mbok umbi terus setannya ngombe opo kan gitu toh ya kan begitu. Minuman keras itu minuman setan, jangan kau minum Mas, sebab kalau minuman setan kamu minum terus setannya ngombe opo ya. Masa ngombe ini kolak gitu kan. Ya begitu loh Bapak Ibu. Kalau yang halal bisa dihindari, mudah-mudahan yang haram lebih mudah dihindari. Cuma problemnya Bapak Ibu, supaya nanti memperbaiki kualitas puasa kita mau masuk Ramadan Bapak Ibu, menghindari yang haram karena barangnya itu mudah. Yang susah itu menghindari haram karena sebabnya. Kalau menghindari daging babi, daging anjing, insya Allah mudah lah Pak. Iya. Yang agak susah itu menghindari minyak babi cap unta. Yakin agak susah.
Iya, karena mereknya merek onta, capnya cap onto, tapi isinya babi. Atau mohon maaf ya, minyak onto cap babi, milih mana bapak ya? Minyak babi cap onta atau minyak onta cap babi bapak. Kalau saya cenderung pilih tidak dua-duanya. Ya karena sudah bagus, kenapa harus diberi merek dengan nama-nama yang tidak baik. Tapi kadang-kadang kita menghadapi situasi seperti itu. Saya pernah contohkan kan ketika kita mengkaji tentang kaidah fikih al-umuru bima qasidiyah. Kalau Bapak Ibu ingat, kalau nanti bisa dibuka rekamannya, setiap perkara bergantung maksudnya. Ya kan? Coba orang menemui kita, mohon maaf mas, ini gue tondo tresno mas. Kita bilang maaf pak, aku rak tresno karo kowe ya. Ya inilah kekeluargaan, maaf pak, kita kan bukan keluarga. Ya, mas rasanya dilemu pura atau mas. Ya, coba kadang-kadang kita menghadapi situasi itu, seperti itu bapak ibu, nggak gampang, yakin bapak ibu. Lo kalau kecil nggak mudah, tapi kadang-kadang pas butuh rodo gede kan rodo angin bapak ibu. Ya, maka ya mohon maaf dalam dunia apapun ya. Tidak hanya kemudian di dunia ABCD, di semua makanya kan kita sering mohon kepada Allah, ya Allah tunjukkan yang benar itu cetok beneri. Karena kadang-kadang bener ketok kalau bener. Iya. Aku jadi ngerti Pak, sing bener iki tapi aku izin piye gitu ya. Ya. Atau sebaliknya, wa arnal batila warzuqna apa? Ya Allah tunjukkan yang salah cetok salahi. Dan bila kekuatan dapat menghindarinya. Kadang-kadang kita ngerti salah, tapi nggak bisa menghindar. Tapi lebih aturannya ngono. Iya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, gak usah jauh-jauh. Saya sering bikin contoh pribadi saya sendiri. Karena saya sama-sama PNS Bapak Ibu. Iya, kerja sedino lali absen rak bayaran apa? Iya, orang kerja ning absen tetap bayaran apa? Iya, untuk mencairkan uang makan kudu absen. Ora kerja, kowe kerja mulang maaf gembroyo bos awakmu pegel sampai masuk angin, lali absen tetap ora dihitung. Iya. Maka kemudian wingi to iki rak mulang tetap absen. Lalu kok ngijoli sing wingi. Nah, begitu loh Bapak yang dirahmati Allah, karena kita berada di sistem itu, nggak bisa mengelak, Pak. Iya. Mau contoh lagi, Pak. Gaji, Pak. Gaji yang kita terima itu kan kemarin besok hari Sabtu masuk rekening kita ke gaji, itu gaji bulan Maret loh Pak. Burung kerja Pak. Makanya saya tuh punya kawan luar biasa, tidak pernah mau ngambil gajinya sebelum akhir bulan Pak. Dulu sebelum masuk rekening Pak ya. Karena setelah masuk rekening kan susah dia ya. Dulu sebelum masuk, ketika harus ambil kemudian harus tanda tangan di amplahan gaji, lalu kemudian slip gaji kita dapatkan lalu kita cairkan di bank. Dulu dia nggak pernah mengambil Pak. Yang itu merepotkan bagian keuangan Pak. Iya, tapi dia luar biasa. Ditanya kawan-kawan, Mas rajuk gaji supaya tanggal 30. Loh kok mbok padha kancane ora lah. Wong aku yo ora yakin uripku sampai tanggal 30. Tak jiko saiki sesuk mati terus aku balik ke piye? Coba Pak. Sampai segitunya loh Pak orang yang menjaga dirinya dari yang subhat. Tapi mohon maaf rasa melu-melu ngeluh banyak. Angel misalnya Allah, apalagi sekarang masuk rekening tambah angel mana ya? Ya Bapak ya Bu, ya aslinya kan itu dalam tanda petik subhat loh Pak. Wong kita rong kerja bola babar belas Pak. Iya. Ya, sama Bapak Ibu sekalian, saya mengajar. Ya sama lah Bapak Ibu bidangnya itu, saya bidangnya mengajar. Itu kan kadang-kadang ya orang mlebu barang loh Pak. Tapi bayarin utuh Pak. Saya nolak mengembalikan raiso Pak. Iya. Mas aku ini hanya 15 kali, yang sekali tolong piye mekanismenya nggak ada Pak. Iya. Ya ditampa Pak. Iya. Menghindari yang begitu kan susah Bapak Ibu. Dan kita maka kemudian mesti kemudian kita tutupi dengan amal-amal soleh kita supaya Allah menghapus dosa-dosa kita. Wa atbi sayyi'atal hasanata tambuhan, supaya Allah menghapus dosa kita. Nah, Bapak Ibu, yang haram antara yang haram jelas, yang halal jelas, yang kadang-kadang yang agak sulit yang subhat itu. Ya, mungkin saya tidak berani mengatakan gaji itu haram, enggak. Paling ya antara samar, antara kemudian kita tidak maksimal bekerja tapi mengambilnya secara full. Nah, itu yang kemudian kita iringi dengan amal-amal soleh. Makanya kalau ada kantor kok menyediakan layanan potong zakat, itu mestinya bersyukur Pak, jangan gelo Pak.
bersyukurlah kepada Allah karena kita nggak pusing mikir membersihkan harta kita, sudah dibantu oleh orang yang memotongnya. Wah, itu kan nikmat yang luar biasa kalau kita pandangan kita bagus. Nah, halal bisa dihindari, mudah-mudahan yang haram lebih mudah dihindari. Puasa, takwa melahirkan begitu, supaya kemudian kita lebih arah kita bagus, maka kemudian Qur'annya itu yang kemudian bisa dijadikan pedoman. Nah, mohon maaf, Ramadan bulan Quran, tapi sebagian Muslim menjadikan Quran secara kurang tepat. Saya tidak berani mengatakan salah, kurang tepat, sehingga fungsinya Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup kurang maksimal. Maaf, Quran ditulis kecil-kecil, dibungkus kain putih, ditempelkan di atas daun pintu, katanya untuk nolak setan. Padahal pas masang itu setannya sudah masuk, kan malah harus sama tulis. Ya, mohon maaf kalau di ruangan Bapak Ibu ada begitu-begitu, sebaiknya dibersihkan. Nah, tidak bagus dalam soal keyakinan kita. Atau Bapak Ibu, maaf, pernah nonton film vampir ya? Ya, film vampir Cina itu Pak, yang mencolot-mencolot itu kan? Nah, itu kan dia bisa berhenti kalau dipasangi jimat atau raja Cina. Nah, kan kira-kira begitu. Supaya nggak masuk rumahnya pintunya dipasangi raja Cina. Dan kita ketika nonton film itu mesti ketawa karena lucunya luar biasa. Tapi masalahnya Bapak Ibu, di Cina itu film, di Indonesia nyata. Ya, di Cina itu hanya film, di sini realitas Bapak Ibu. Yang itu kemudian mesti menjadi renungan kita. Yang kedua Bapak Ibu, kita sering nyanyi atau mendengar lagu obat hati ada 5 perkaranya. Ini kan tombo hati ono 5 perkarane. Yang pertama maca Quran sak maknane. Dijawab bahasa obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Neng nyanyi tok ra tau maca Quran bilas. Itu yang sering kita lihat Bapak Ibu. Nyanyi itu kan sama, mirip lah, bukan sama, mirip dengan orang datang ke ruang dokter, dok, kepala saya agak pusing, badan saya agak panas dan greges. Oh lalu oke, tidak apa-apa, bismillah, mudah-mudahan sembuh ya Pak. Dikasih resep paracetamol 3 kali 1, vitamin 1 kali 1. Dah Pak, pulang, tidak ke apotek beli obat, malah nyanyi Pak. Obat ngeluh jenenge paracetamol. Ngono terus Bapak Ibu. Telung dino tambah panas, moro meneh dok, ora kacek belas dok, kok nggak ada perubahan. Lah obatnya sudah diminum. Obat yang mana? Ngono iki, Pak. Lah kemarin saya resepkan, itu saya nyanyikan dok. Yakin dokternya batin, kita lorone tambah parah saya. Kan kira-kira kan begitu loh Bapak Ibu. Nah mestinya Quran, ya boleh kita nyanyi obat tadi ada 5. Yang pertama baca Quran dan mana, tapi kemudian diimplementasikan, dipraktekkan, diaplikasikan. Mestinya bukan begitu. Nah itu mumpung Ramadan, mari kita baca Quran. Mohon maaf, kita itu kalah, jujur kalah dengan Raden Ajeng Kartini. Hampir 2 abad yang lalu, 1,5 abad yang lalu, Raden Ajeng Kartini ngaji Quran ramudeng takon apa? Dan minta kepada Kiai Soleh Darat yang makamnya ada di dekat Berkota situ, Mbah Yai Soleh Darat, tolong Mbak Yai, tolong terjemahkan Quran. Saya ngaji berkali-kali gak ngerti maksudnya ini apa. Akhirnya Kiai Soleh Darat kan menerjemahkan Al-Quran dengan bahasa Jawa dengan huruf Arab supaya untuk mengelabui Belanda. Karena Belanda nggak ingin Quran diterjemahkan, sebab kalau ngerti Belandanya yang repot. Itulah kalau ada Quran yang suci itu yang nggak ada artinya, itu kelakuannya Belanda Bapak Ibu. Sehingga umat Islam semakin jauh dari Al-Quran. Iya, Bapak Ibu diterjemahkan. Sayangnya nanti Kartini yang ditiru bukan spiritnya ini Pak, yang ditiru jaringnya tok. Ya lomba pakai jari Kartini, tapi maaf pikirannya, ide-idenya nggak dijalani. Padahal tulisan yang diterbitkan, yang ditulis beliau, surat-surat beliau yang kemudian diterjemahkan menjadi habis terbitlah terang, itu kan sesungguhnya terjemahan dari minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, diterjemahkan habis gelap terbitlah terang. Quran Bapak Ibu memotivasi kita yang mau tidak mau mestinya kita baca Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan ini alhamdulillah
ada musola yang bisa kita manfaatkan jeda duhur, istirahat yang biasanya kemudian kita keluar nyari makan siang, bisa digunakan di sini untuk baca Quran Bapak ini. Ya tidur kan bagian. Ya Mas gue mau aku tak turu ya Mas. Boleh Bapak Ibu subhanahu wa ta'ala. Ya wis apa gentenan sesuk ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, boleh tidur istirahat itu juga normal. Apalagi kita enak ning pojok kono ra kroso. Golekane angel. Luar biasa. Nanti bos ibadah kan begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kok itu ide apa meneh? Ini saat menjadi tempat istirahat yang bagus. Oke, Bapak Ibu, Quran kemudian kita baca. Karena apa? Spirit Quran itu luar biasa. Misalnya Pak, sekedar contoh, Quran itu bicara dunia, spiritnya luar biasa. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Saya kemarin alhamdulillah iseng-iseng mencoba menerjemahkan dengan kuat-kuat ringan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Satu gembok, 3 kunci, satu masalah, banyak solusi. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ini kita pegangi dengan bagus, mestinya nggak ada Muslim yang gampang putus asa, lemah semangatnya, yakin setiap masalah ada solusinya. Kan nggak mungkin tuh pabrik gembok tidak menciptakan kuncinya. Ya, tuku gembok kok nggak ada kuncinya, itu boleh masalah. Ya pasti sudah disediakan kunci, dan rata-rata kuncinya itu 2 atau 3. Ya, setiap masalah pasti ada solusi yang kemudian bisa ditemukan. Kita sudah banyak lah kasus-kasus pembelajaran hidup bahwa orang yang menghadapi masalah pasti akan ketemu solusinya, asal kemudian dia mau memikirkan masalah yang dia hadapi. Ya, ayat fa idza faraghta fansab, selesai pekerjaan lanjutkan pekerjaan berikutnya. Ya kalau bahasa kerennya kejar target sesuai dengan yang kemudian diperintahkan kepada kita. Fa idza faraghta fansab. Ya, selalu bergerak dan bergerak. Nanti kemudian suntuk banyak kegiatan sudah numpuk selesai, maka Januari masuk Februari pakai ayat Al-Qur'an, huwallazi ja'alakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Piknik dan kulineran. Iya. Coba Bapak Ibu, orang sering nggak menyangka bahwa ternyata Quran ada perintah untuk traveling dan kulineran. Coba nanti bisa dicek terjemahannya. Ya kalau kurang mantap Bapak Ibu. Iya. Famshu fi manakibiha, jelajahilah bumi ini, dunia ini. Traveling lah. Iya, supaya biar ngerti bahwa hidup itu tidak ada juar, tidak hanya sekedar juar dan jerobak. Ya kan turun naik turun terus ya, kita nggak nyaman, harusnya dinikmati. Ada tempat-tempat yang kemudian bisa kita lihat sebagai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulu min rizqi, dan kulineran, lihat kenikmatan dunia, salah satunya menikmati makanan-makanan yang tersedia. Mosok kos dengan sudah kuliah kos, kerja kos, mangan gaya kos terus kan berat Pak. Ya, biasa saja guyonan kan, mosok Senin soto, Selasa bakso, bengi rendang, ini bentuknya podo, mie kabeh. Mie rasa soto, mie rasa bakso, mie rasa rendang. Ya, terus penaknya kapan kalau begitu? Ya, dinikmati mestinya Bapak Ibu petunjuk Al-Qur'an. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah engkau dengan pasangan hidupmu dengan cara yang ma'ruf. Quran Pak. Iya. Jangan sampai kita, mohon maaf, hanya pintar tersenyum dengan staf kita, tapi nggak bisa tersenyum dengan istri kita, kan aneh Pak. Rasa batal lah. Maaf ibu-ibu, saya kritik lagi-lagi supaya roto sadar. Karena kadang-kadang kita kan suami itu kurang sadar. Iya. Tentang hal itu. Ya, mohon maaf, karena memang salah satu kelemahan laki-laki itu kan kesulitan mengungkapkan rasa cintanya. Iya. Maka bahagialah para istri yang punya suami tidak romantis. Itu tandanya dia setia. Ibu kok romantis, hati-hati. Romantis. Iya. Ibu kan tahu. Ya, ibu harus tahu bagaimana suara kodok
Bagaimana suara ayam? Bagaimana suara buaya? Sudah makan apa belum, Mbak? Suara buaya itu ngomong gitu. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya. Istrinya nggak pernah ditanya. Ya. Siang ini makan apa? Nggak pernah ditanya. Tapi tanyanya kepada temannya. Maka selalu kadang-kadang kita nggak sadar menyakiti istri kita loh. Ya, menyakiti istri kita. Ditelepon staf, jawabannya bagus, ya. Atau telepon staf, sambung, Mbak bisa ke ruangan saya, ngono gitu ya. Ditelepon istrinya, nopo telepon, ngerti kerja telepon, ternyata mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sama loh, maaf ya, saya juga harus kritik juga kepada para istri, ya kan? Ya, kepada pimpinan kan nggak gaji kita, yang gaji kan negara, tapi melayani pimpinan dasarnya luar biasa. Bapak nggak sakit teh kopi, luar biasa. Ada yang bisa saya bantu Bapak? Ngono, Mbak bojo Pak, yang ngasih duit loh Pak. Di kopi di kopi. Aku kesel, ngono coba. Pernah enggak sekali kita kepada pimpinan ngomong-ngomong, Mbak tolong kopi Mbak, kopi. Dewi to bos, pada pegawai ini ya, ngono ya. Mohon maaf loh, mungkin imbang lah orangnya lagi mau lanang doang. Kepada orang lain yang nggak gaji loh Pak, yakin nggak gaji kita, tapi kita santunnya luar biasa, sopannya luar biasa, tapi suami yang memberikan seluruh penghasilannya kepada istrinya, itu begitu. Ya itu juga harus disikapi bareng-bareng. Maka kemudian Quran itu mestinya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, ma'ruf yang bagus kepada pasangan, bukan hanya kepada orang lain, ya. Bukan hanya kepada orang lain, kepada orang lain bisa ngajak makan bersama. Yuk makan siang di luar siang, oh begitu. Tapi dengan istri keluarin Mas, Didit, wow. Bukan mikir barang Pak. Ngejak makan malah ngejak mikir. Bojomu ngejak makan malah ngejak mikir. Itu loh Bapak yang dirahmati Allah. Ya tolong, ini mesti kemudian menjadi renungan buat kita semua. Kita semua itu ya termasuk saya sendiri Bapak Ibu ya, mesti kemudian menjadi catatan yang baik. Dan para laki-laki mestinya harus baik kepada istrinya. Kenapa? Satu-satunya manusia di muka bumi yang tahu seluk-beluk dan segala kekurangan kita itu adalah istri. Mulai rasa macam-macam ya, gitu. Ya karena istri tahu semuanya. Maka Bapak Ibu berbuat baik, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bahwa perkara mau panggil yang, mau darling atau mau my honey itu bebas lah. Kita terserah mau panggil papa mama ya boleh, ayah bunda ya silakan, abah umi ya boleh. Yang penting menurut kita baik aja. Bahkan maaf saya sering mau papi mami juga boleh, ya kan? Cuma masalahnya kalau kita mau ngambil papi mami, yo kita harus perhatikan lingkungan kita, sekitar kita dan juga diri kita. Papi, nopo mi, derep yuk. Nah, misalnya begitu kan? Serah cocok belas kan begitu. Masa boleh mami ngomong kan begitu. Itu Quran indah Pak. Tapi Quran hanya menuntut bil ma'ruf yang bagus, tidak pernah menyebut detailnya supaya kita punya kebebasan berekspresi. Iya, begitu ayat-ayat Quran kalau kemudian kita ikuti dengan bagus, itu indahnya luar biasa. Maka Ramadan itu mestinya tidak hanya sekedar, bukan hanya murotal, tapi tadarus. Itulah kenapa para kiai kita dulu memberi nama ngaji setelah tarawih itu namanya tadarus, mengkaji. Kalau membunyikan huruf ngaji biasa yang itu murotal, itu membunyikan huruf-hurufnya. Yang fasihnya Allah turunkan rahmatnya, terbata-batanya kita diberikan dua kebaikan. Satu kebaikan baca, dua kebaikan ikhtiar dan usaha kita. Jadi sama sekali tidak berdosa kalau kita keliru baca Quran sepanjang kita terus belajar dan belajar. Nah, tadarus Pak, dikaji. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jangan lupa
kita kadang-kadang menumpuk-numpuk harta, lupa memanfaatkannya, tahu-tahu selesai. Ya, saya selalu ibaratkan, mari bikin tandon, kita isi tandon itu dengan air yang banyak, tapi jangan lupa buka keran di bawahnya. Kalau kemudian keran tidak pernah kita buka, air penuh, peluangnya tumpah. Kalau kemudian kita tutup, airnya yang di dalam tidak pernah kita alirkan, dia lama-lama tumbuh jentik-jentik dan bisa berpotensi menjadi penyakit. Ya, keluarkanlah harta kita dengan sukarela, jangan sampai kita mengeluarkan harta dengan terpaksa. Ya, terpaksa itu karena ada masalah, itu kan mengeluarkan dengan terpaksa. Atau kemudian sakit, mengeluarkan dengan terpaksa. Tapi keluar dengan sukarela, ya, untuk makan keluarga, jajan bersama, berbagi rezeki dengan orang lain, itu indahnya luar biasa. Tapi jangan sampai buka keran lebih besar daripada keran yang masuk. Nanti kita akan menyesal. La taghlulatan ila unukika wala tabsudha. Jangan engkau sembunyikan tanganmu di belakang punukmu, artinya pelitnya luar biasa, tapi jaga wala tabsudha, jangan engkau lepas seluruhnya. Iya. Pak, anak mau butuh bayar sekolah, wah sudah tak infakkan semua. Itu kan anaknya umat dewi tuh. Pak, bapak kok ora cetha to. Lu bapak sepenting infak oleh, enggak bisa begitu. Iya, 1 dirham untuk keluarga, 1 dirham untuk infak, 1 dirham untuk jihad fisabilillah, yang terbaik nilainya yang untuk keluarga. Artinya kemudian kita cukupkan kebutuhan keluarga kita, diri kita, ya pakaian, sandang, pangan, papan kita tercukupi, kemudian kita juga tidak lupa berinfak. Dan itulah Al-Quran Bapak Ibu, petunjuk yang sangat indah yang kemudian mari kita dekati lagi dan dekati lagi, mumpung sebentar lagi masuk bulan Ramadan. Iya, tidak harus banyak ayat, 1 hari 1 ayat yang kita baca, indahnya luar biasa. Ya, ketemu ayat-ayat yang kemudian mendorong motivasi hidup yang sangat indah. Ketemu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun Allah pasti menilainya. Iya, maka kemudian Allah tidak pernah keliru memutuskan takdirnya, maka kemudian kita harus mengikhtiarkan bekerja dengan sebaik-baiknya, seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, Ramadan tahun ini yang akan segera hadir bisa menjadi Ramadan yang sangat indah, yang bisa kita maksimalkan untuk melatih diri kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki integritas yang bagus dan kemudian bisa bermanfaat bagi orang banyak karena mengamalkan kandungan Al-Quran. Saya kira ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf kebablasan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenan Bapak untuk menutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatil Qur'an. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna rizqan halala wasi'an mubaraka. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa hasin a'malana wa hasil maqasidana wa yassir umurana wa wasi' arzaqana wastur ala uyubina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa.